serentak bergerak. Selamat pagi Ibu Nenggolan. Selamat pagi Bu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan observasi ke dalam kelas, kita akan melakukan kegiatan observasi terlebih dahulu ya Ibu. Nah di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah yang pertama yang mau saya tanyakan mengenai tujuan pembelajarannya Ibu. Oke Bu, terima kasih. Tujuan pembelajaran pagi hari ini yang saya lakukan Bu, yang pertama mengenal bentuk-bentuk paduan suara, yang kedua mempersiapkan suara dengan baik sebelum bernyanyi, yang ketiga mempraktekkan bernyanyi bersama dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran yang saya lakukan di pagi hari ini Bu. Oke, pertanyaan yang kedua Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai apa aja itu Ibu? Oke, untuk area pengembangan yang hendak dicapai di pagi hari ini, yang pertama budaya positif, yang kedua pembelajaran abad 21, dan yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi. Itu Bu. Baik. Nah untuk mencapai area pengembangan tadi Bu, kira-kira strategi yang disiapkan apa aja Ibu? Oke Bu, terima kasih. Strategi yang perlu dipersiapkan Bu di dalam pembelajaran ini, yang pertama media dalam bentuk video, yang kedua kelompok yang heterogen, dan yang ketiga metode diskusi dan ceramah, yang keempat menggunakan model pembelajaran PBL, dan yang kelima pembelajaran yang berpusat pada murid Bu. Itu strateginya. Ya Ibu, terima kasih. Itu saja yang mau saya sampaikan di kegiatan pra-observasi. Terima kasih Bu. Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Oke, terima kasih. Untuk salam pembuka, silakan anak didik kami maju dua orang ke depan memimpin lagu dan doa. Biar kita mulai materi pembelajaran kita. Kita berdoa. Ada Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, pujian syukur kami panjatkan kembali ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami pada hari di pelajaran pagi hari ini Tuhan. Kau telah memberi kami nama kehidupan Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami Tuhan, dan Kau bukalah pintu hati pikiran kami Tuhan, supaya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Guru kami Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan, Bapak Guru kami Tuhan, masuk kelas kedepan Tuhan, yang Kau berikan kepada Tuhan, Kau berikan ketabahan kami supaya bisa mengajar dan mendidik kami Tuhan. Tuhan, banyak dosa kami berbuat Tuhan, hapuskan Tuhan, supaya kami berkat menerima berkat kasih karunia yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, kami tahu Bapak, Tuhan doa ini kami sampaikan kepada dari pandangan kami Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk materi kita pagi hari ini, ya, yaitu bernyanyi bersama. Sebelum Ibu menjelaskan apa tujuan daripada bernyanyi bersama itu, dan kira-kira bernyanyi bersama itu kemana kita arahkan dia di dalam pembelajaran kita ini, ya. Untuk itu Ibu selalu mengaitkan dan menghubungkan kepada pembelajaran kita yang sebelumnya, ya. Di dalam bernyanyi bersama itu, ya, tujuannya adalah supaya kita mengetahui
supaya kita boleh menyatukan ya suara antara yang satu dengan yang lain. Ya, contohnya dalam satu ruangan ini kita hendak menyanyikan satu lagu. Ya, kita itu harus memadukan antara suara suci contohnya dengan EXO, ya harus dipadukan. Warna suara itu tidak boleh berbeda-beda. Makanya di dalam pembelajaran bernyanyi bersama tetap kita mengaitkan kepada struktur musik yang sudah kita pelajari di minggu-minggu lalu, ya. Ibu mau bertanya, karena sudah Ibu jelaskan struktur musik yang sudah kita pelajari itu, kira-kira apa struktur musik yang sudah kalian dapatkan setelah saya memberikan pembelajaran dan menerapkannya bagi anak-anak Ibu? Ayo, apa aja strukturnya? Ayo Samuel. Sifat nada, tinggi nada, panjang nada, intensitas nada, dan warna nada. Oke. Ya, terima kasih atas jawaban teman kalian. Kita berikan dulu tepuk tangan buat temannya. Oke. Dengan semangat belajar pagi hari ini, yaitu pembelajaran minggu lalu, ternyata masih kalian ketahui. Berarti itu tandanya kalian belajar di rumah. Ya, sehingga struktur yang saya tanya itu bisa kalian jawab. Ya, ada pun struktur musik itu, yang pertama adanya sifat nada, kemudian adanya panjang nada atau durasi, ya, kemudian ada intensitas nada dan ada warna nada atau timbre, ya. Jadi di dalam bernyanyi bersama ini nanti yang keempat itulah, struktur yang keempat itulah yang perlu kita padukan, yang perlu kita satukan di dalam bernyanyi. Itulah yang dikatakan warna nada, warna suara. Paham di situ? Ya. Jadi dalam bernyanyi bersama ini masuklah di situ yang dikatakan dengan jenis-jenis wilayah suara manusia di dalam bernyanyi. Ibu mau bertanya kembali, masihkah kalian mengingat jenis-jenis wilayah suara manusia di dalam bernyanyi? Siapa yang mengingat? Ayo. Ada yang tahu? Ayo, Samuel. Iya, jenis wilayah suara manusia di dalam bernyanyi, baik bernyanyi unisono, baik bernyanyi bersama, itu yang empat itu. Ada yang namanya alto, ada yang namanya sopran, alto, tenor, dan bass. Ya, itulah wilayah suara manusia. Kemudian nanti bila kita memutar satu lagu, ya kita nyanyikan bersama-sama. Disitulah nanti ketahuan, disitulah nanti terdapat wilayah suara itu. Ya, kita harus mampu dan kita harus bisa mengetahui ke arah mana suara kita dikelompokkan. Ya, apakah suara kita berjenis suara tinggi? Apakah suara kita berjenis suara rendah? Itulah alto. Kalau bersuara tinggi, itulah sopran. Kemudian untuk laki-laki, ya jenis wilayah suaranya. Untuk yang tinggi, itulah yang dikatakan tenor. Dan untuk yang rendah, golongan laki-laki, itulah bass. Jadi makanya bila ada kita menyanyikan sebuah lagu, ada pembagian jenis suara itu. Ya, contohnya adalah kur di ruangan ini dibikinkan. Terus ada nanti di partitur kur itu atau di teksnya ada dituliskan di situ S, A, B. Ada kan seperti itu pilihan? Iya. Jadi itulah yang perlu kita lakukan di dalam bernyanyi bersama. Ya, jadi untuk materi minggu lalu, intensitas nada itu, ya, kalian sudah mengetahui di manakah kita letakkan intensitas nada itu bila ada salah satu contoh dari lagu.
Ya, contohnya kita buat lagu Halo Halo Bandung. Kita tuliskanlah contohnya di sini teksnya. Ya, kita bikinlah dan contohnya. Kita bikinlah contohnya. Ya, kemudian bisa kita nyanyikan not ini, ya kita nyanyikan sol 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 mi fa sol sol. Contoh, itu contohnya ya. Nggak pun berpatokan kepada judul lagu ini, ada penulisan di sini solmisasi, notasi angka supaya kita bisa mengetahui di mana kita letakkan intensitas nada itu. Kemarin intensitas nada yang bagaimana itu Ibu jelaskan. Ayo, sebutkan dulu salah satu intensitas nada. Stefani, bisa? Siapa yang mengingat bentuk-bentuk dari intensitas nada yang sudah saya jelaskan minggu lalu? Ayo, Suci. Bisa? Salah satu aja. Robi. Forte. Iya, ada namanya di situ dikatakan forte. Dia disingkat dengan F. Kemudian ada lagi? Ayo Suci. Iya, ada namanya piano. Ya, kemudian ada MF. Kalau MF itu apa? Mezzo forte. Ya, inilah dulu salah satu contoh daripada intensitas nada. Kemudian masing-masing ini ada forte, ada piano, ada mezzo forte. Kita harus mengetahui artinya, iya kan? Oke, kalau sudah jelaskan minggu lalu, forte itu apa? Keras. Ya, keras. Kemudian piano itu sangat lembut. Sangat lembut, ya. Agak lembut. Kemudian mezzo forte. Keras. Ya, agak keras. Oke, dengarkan. Lalu menuliskannya ini di dalam ya solmisasi tadi atau notasi tadi di dalam lagu, di manakah kita tuliskan ini di dalam solmisasi itu? Di atas daripada solmisasi. Ya, di atas daripada solmisasi. Contohnya, kalau misalkan lagu ini ingin kita nyanyikan dengan keras, maka kita tuliskan contohnya dia F itu di sini, ya, di atasnya. Kemudian mau kita nyanyikan lagi ini dengan agak keras, maka kita tuliskan di sini M, F. Lalu setelah kita sudah menuliskannya di dalam lagu itu di atas solmisasi itu, maka dinyanyikanlah sesuai dengan intensitas nada yang sudah tertulis di atas daripada solmisasi. Sudah paham di sini? Oke. Kalau misalkan ini kita nyanyikan ada forte, ya berarti nanti dari sini hingga ke sini menyanyikan yang kita suarakan kita itu secara keras, dengan keras, gitu ya. Kemudian dapat lagi di sini MF sampai ke sini, ya kita nyanyikan dia agak keras lagi. Seperti itulah kalau penulisan daripada intensitas nada di dalam lagu, ya. Jadi di dalam bernyanyi bersama ini nanti kita terapkanlah itu, ya. Bisa kita membentuk intensitas sendiri di dalam lagu. Mau nanti ada salah satu contoh lagu tidak ada dituliskan intensitasnya, nggak ada. Jadi supaya kita boleh mendengarkan lagu itu lebih bagus kalau dibikin intensitasnya, kan? Lebih bagus. Lagu itu bisa kita tentukan sendiri, tidak hanya berdasarkan apa yang ada di dalam lagu.
Kalau misalkan lagu tidak ada intensitasnya, boleh kita bikin sendiri. Dengan syarat harus mengetahui ya intensitas nada. Contoh, datanglah si Robi, dilihatnya lagu. Oh, ini gak ada intensitasnya, tapi biar lebih cantik, biar lebih bagus, biar lebih indah didengar oleh yang mendengar, maka saya bikinlah intensitasnya. Ditentukan dia lah dari awal hingga akhir. Tetapi menentukan intensitas nada itu bukan isosada, down, ya. Bisa dari birama 1 ke birama 4, contohnya 1 intensitasnya. Udah, dari birama 5 sampai ke birama 3, 1 intensitasnya. Seperti itu menentukannya ya. Jangan nanti ada pikiran kalian, kata ibu itu harus ada intensitas, maka datang si Rafael. Ditulisnya lah setiap nada ini memiliki intensitas. Tidak seperti itu. Paham sampai di situ? Oke. Jadi kemudian yang terakhir ada warna suara atau warna nada, itulah timbre tadi. Itulah yang penting kita lakukan di dalam bernyanyi bersama ini. Kemudian ingat itu warna suara, ya, intensitas ini. Cek lagunya nanti, bila ada intensitas pergunakan dan lakukan, ya. Kemudian di dalam bernyanyi bersama yang paling utama lagi kita terapkan di situ adalah teknik vokalnya. Namanya juga bernyanyi bersama materinya, berarti harus ada teknik vokal nanti di situ bila kita menyanyikan sebuah lagu, ya, sebuah lagu. Kemudian teknik vokal yang sudah ibu berikan pengertiannya, yang sudah ibu jelaskan kemarin, apa-apa saja teknik vokal itu yang sering kita lakukan di dalam bernyanyi bersama. Siapa yang masih ingat teknik vokal? Ada? Ada yang masih mengingat? Ayo, Raja. Ada? Masih ingat? Masih ingat? Ada 3. Yang pertama, nggak ada yang mengingat? Ada yang mengingat? Yang pertama itu ada dikatakan iya, artikulasi. Artikulasi itu apa? Apa artikulasi? Apa artikulasi? Ada yang bisa? Pemenggalan kata demi kata. Kalau dikatakan pemenggalan kata demi kata. Jadi kalau kita bernyanyi, contohnya halo, halo Bandung. Mengucapkan halo, halo Bandung itu harus dapat dengan teknik vokalnya, yaitu ada pengucapan huruf apa? Iya, huruf hidup yang ada di dalam lagu terdapat, yaitu A, I, U, E, O. Bagaimana mengucapkan A, I, U, E, O? Nah, itulah yang kita pergunakan di dalam teknik vokal yang namanya artikulasi. Kemudian yang kedua, masih ingat siapa yang mengingat? Ayo Suci. Ya, yang kedua prasering. Prasering itu apa? Ini kita hanya mengulang loh. Ayo. Prasering itu apa? Pemenggalan kalimat demi kalimat. Kalau dikatakan tadi artikulasi itulah huruf hidup A, I, U, E, O. Kemudian pemenggalan kalimat berarti halo satu kalimat, halo satu kalimat, Bandung. Nah, pemenggalannya itu harus dapat. Kemudian yang ketiga, intonasi. Iya, intonasi. Intonasi adalah iya, tinggi rendahnya suatu nada dinyanyikan. Nah, tinggi rendahnya suatu nada dinyanyikan. Itulah terdapat nanti pencapaian nada-nada tinggi di dalam sebuah lagu. Untuk itu,
lagu nasional dan lagu daerah, ya.
nasional. Daerah tadi, ya tadi kelompoknya sudah dibagikan, ada kelompok ini satu, kelompok yang ini. Ya, ibu mau bertanya dulu sama kalian. Kira-kira setelah kita dengarkan lagu itu, siapa yang menyukai lagu daerah? Siapa yang menyukai lagu nasional? Oke, terima kasih. Jadi kelompok yang sini sudah menyukai lagu nasional. Yang kelompok ini menyukai lagu daerah. Kemudian setelah selesai kita mengetahui tadi lagu kesukaan kalian, maka dengan berdasarkan video tadi contoh lagu itu, kira-kira apa perbedaan? Ya, kira-kira apa perbedaan paduan suara dengan bernyanyi unisono? Ayo, kelompok siapa yang bisa? Ayo, semua. Perbedaan paduan suara dengan bernyanyi unisono. Kalau bernyanyi secara unisono itu bernyanyi secara tunggal atau sendiri. Sedangkan kalau berkelompok itu bernyanyi secara bersama-sama, secara bersama-sama. Ya, terima kasih. Perbedaannya, kalau bernyanyi unisono itu terdiri dari satu orang, ya, itu unik, ya satu. Kemudian kalau bernyanyi dengan paduan suara itu sudah lebih dari satu orang. Contohnya dimulai dari 3 orang sampai 12 orang atau 20 orang, itu namanya sudah paduan suara. Ya, itulah perbedaan bernyanyi unisono dengan bernyanyi dengan kelompok paduan suara. Setelah mendengarkan contoh lagu tadi, ya banyak sudah kita dengar, ada lagu daerah dan juga ada lagu nasional. Ya, sekarang kelompok sudah terbagi 2. Ya, ada tadi yang menyukai lagu daerah dan ada yang menyukai lagu nasional. Jadi coba ibu dulu mau meminta kalian dulu, entah dari kelompok ini pun, dari kelompok lagu nasional ini atau lagu daerah ini, yang membuat mempraktekkan salah satu contoh lagu ke depan. Ayo ibu minta dulu dari kelompok
lagu daerah dulu. Ayo, siapa yang maju? Ayo maju, si Putri, Esther, Johannes, dan juga si Rehan. Lagu apa yang mau kalian nyanyikan? Lagu daerah yang berjudul Pulau Samosir. Oke. Sikap bernyanyi bagaimana? Tidak boleh bersandar. Kemudian sikapnya harus rileks. Ya, kemudian harus diingat teknik daripada bernyanyi. Ayo, silakan. Do samosir do, aroro waktu samosir do, ido asahu satomi motoku sadere goluku. Ido asahu satomi motoku sadere goluku. Sido kusogi, pandai ke aku hamangi. Profesi hasa menang bawah menara dopingan hidup. Profesi hasa menang bawah menara dopingan hidup. Peramar muda sadar sekolah dengan muda di pandangan nasional saya Pulau Samosir masih olah. Mata kasado asio aku tuh biro neko mablogu di atas misolu pasona komolu sinaro neko mablogu di atas misolu pasona komolu sinaro. Udah? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Oke, setelah teman kalian sudah menampilkan salah satu contoh tadi, yaitu dipilih mereka contoh lagu daerah, ya, atau masih ada dari kelompok yang lain yang mau ingin menampilkan salah satu contoh lagunya? Ada yang siap? Oke, kalau tidak ada, itulah salah satu contoh yang perlu kita contoh, ya. Keberanian mereka sudah ada. Jadi untuk yang berikutnya, setelah kita mendengarkan tadi contoh daripada lagu yang diberikan oleh teman-temanmu dan contoh lagu sudah kita lihat tadi melalui videonya, ada kira-kira pertanyaan yang muncul dari anak-anak didik kami hari ini? Ada pertanyaan tentang bernyanyi bersama tadi, ya, yang materi bernyanyi bersama. Oke, kalau tidak ada berarti semua sudah pintar, ya, semua sudah mengetahui yaitu tentang materi pembelajaran kita, yaitu bernyanyi bersama. Anak didik kami, sekarang kita membagi kelompok supaya nanti di dalam mendiskusikan lagu nasional dan lagu daerahnya, ya. Kemudian untuk kelompok 1 silakan di tempat, kelompok 2 ambil tempat di depan. Ayo maju. Kelompok 3 di tempat, kelompok 4. Oh, kalian yang ke depan, kelompok 3, ayo ambil tempat masing-masing. Sudah tugasnya, ya, tugasnya dengarkan masing-masing kelompok tugasnya. Di sini dikelompokkan lagu daerah dengan lagu nasional. Sekarang yang kalian kerja
diskusikan dengan teman-temanmu, ya, lagu apa yang kalian hendak diskusikan, yang hendak kalian bahas, yang hendak kalian pelajari, ya. Boleh pilih lagu daerah, boleh lagu nasional, boleh. Sudah paham? Sudah mengerti tugasnya? Sudah. Kalau sudah mengerti, sekarang dikerjakan mulai hitungan 1 sampai 3. Masih bingung kalian? Dengarkan. Contoh kelompok ini, pilih lagu daerahnya kalian diskusikan, atau lagu nasional kah? Diskusikanlah. Ya, judul lagunya apa? Baru kalian pelajari, nanti kita tampilkan ke depan. Kami salah satu harus ada perwakilan dari kalian. Ayo, dimulai dari sekarang. Udah mengertinya kalian? Dipilih boleh lagu daerah, boleh lagu nasional. Satu lagu. Ayo, diskusikan. Pilih lagunya, tentang lagu apapun. Mau lagu daerah boleh, lagu nasional boleh, diskusikan dengan teman-teman. Nanti setelah selesai diskusi, harus ada salah satu di antara kalian yang boleh memulangkan ke depan. Waktu tidak lama ya, makanya jangan banyak menghayal, langsung dikerjakan. Kalau udah hafal, kalau belum hafal, kalau udah hafalnya, yang banyak hafal itu nanti belajar. Boleh 2, 1 lagu aja, masa banyak. Iya. Cepat. Diskusikan. Lagu apa? Iya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ya, jadi 10 menit lagi, ya. Yang 10 menit itu kita pergunakanlah untuk memberikan hasil diskusimu ke depan supaya ya teman-temanmu bisa melihat dan menilai, ya. Karena antara kalian pun harus bisa menilai bagaimana penampilan dan hasil diskusi yang kalian lakukan, ya. Untuk itu, kelompok siapa yang sudah kira-kira bisa untuk memulai penampilan pertama? Oke. Ibu minta dari kelompok 1 dulu, Samuel. Oke. Siap, kita dengarkan penampilan kelompok yang nomor 1 dari kelompok Samuel Malau, ya, dengan judul lagu nasional yang judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo kami persilakan. Satu Nusa, satu bangsa, 1, 2, 3 ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka.
kita coba tampilkan ke depan dan semua kita harus mendengarkannya. Oke? Kami minta kepada anak didik kami kelompok yang kedua. Ayo kelompok yang kedua maju. Salendang nari kijang kain panjang nari toru pange oli goting naso mandeke nangamun on mariam to mundaina sinapang masih on mariam to mundaina sinapang masih salendang nari kijang kain panjang nari toru pange oli goting naso mandeke nangamun on mariam to mundaina sinapang masih on mariam to mundaina sinapang masih. Oke. Dari kelompok 2 itulah yang dikatakan dengan bernyanyi unisono. Ya, yang kelompok 1 tadi bernyanyi bersama, ya, atau vokal grup maupun bersuara. Sekarang kita lanjutkan dengan penampilan kelompok yang ketiga. Ayo maju. Kelompok yang ketiga. Judul lagunya Garuda Pancasila, yaitu lagu nasional. Yuk, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Ayo kami persilakan maju. Ayo, judul lagunya Butet. Ayo. Butet, 1, 2, 3, ya. Butet, di pengungsian doa mampu ale butet. Damat kurillah damat darurat ale butet. Damat kurillah damat darurat ale butet. Sekali lagi Ibu minta dulu. Sekali lagi. Ya. Dihayati dulu, disimak lagunya karena itu merupakan lagu perjuangan. Walaupun dia syairnya berlagu daerah, ya. Butet. Ibu minta sekali lagi. 1, 2, ya. Butet, di pengungsian doa mampu ale butet.
yang memilih lagu daerah, ada yang memilih lagu nasional. Jadi untuk itu hasil diskusinya anak didik kami semuanya sudah bagus, ya sudah bagus. Hanya di dalam bernyanyi itu sama seperti yang diterapkan tadi, teknik vokal itu memang harus kita laksanakan. Jangan kita hanya mengetahui teorinya saja, tetapi di dalam melakukan prakteknya kita tidak bisa. Inilah salah satu kendala bagi kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, saran ibu kepada kalian, bila kita bernyanyi itu jangan pernah melihat teman sehingga kita itu tidak pede, tidak percaya diri. Ya. Jadi alat tapi yang mengatakan mereka kayak si Johan tadi ya Johan ini bukan menyalahkan si Johan, bukan salah, dia benar dan semua, ya benar semua. Cuman hanya dia menyanyikan lagu dari lagu kalian, ya jadinya dia seperti ini. Karena senyum dia dilihat temannya, sehingga teknik itu tidak ada kita pergunakan. Yang seharusnya karena kita mempelajari teknik vokal haruslah kita terapkan, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, harus seperti itu, ya. Makanya tadi ibu ulang lagu Butet, memang lagu itu suka ibu sama lagu, ya. Makanya ibu ulang tadi kelompok yang keempat, ya. Jadi semuanya hasil diskusi kalian sudah sangat bagus. Terima kasih buat anak didik kami. Dan kita hari ini, ya, yaitu bernyanyi bersama, kita harus membuat kesimpulan atau rangkuman daripada yang kita pelajari dari awal hingga akhir. Ya, untuk kesimpulannya, yaitu di dalam bernyanyi bersama ini, teknik vokal itu memang harus kita terapkan. Kemudian, struktur musik yang termasuk kepada bernyanyi bersama ini tadi, yaitu struktur yang 4 itu tadi, mohon jangan ya ditinggalkan atau haruslah diingat itu supaya di dalam bernyanyi bersama kita lebih bagus ke depannya. Karena itu merupakan suatu titik pusat daripada bernyanyi, ya. Jadi itu kesimpulannya. Kemudian untuk anak didik kami, ibu memberikan motivasi bagi kalian, banyak-banyaklah berlatih, ya, bernyanyi. Baik itu bernyanyi unisono, baik bernyanyi bersama ataupun paduan suara, ya, ataupun vokal grup, ya. Banyak-banyak berlatih. Kemudian di dalam berlatih itu tetap ibu terapkan dan ibu beritahukan teknik vokal itu yang paling utama. Oke? Jadi untuk itu pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akhiri dengan berdoa, ya, supaya kita tutup materi kita hari ini. Ayo salah satu dari anak kami supaya boleh menutup dengan doa. Ayo Samuel. Proses pembelajaran kami kan pada hari ini Tuhan terus selesai Tuhan. Tuhan dari proses pembelajaran kita kami bisa bermanfaat bagi kami Tuhan. Kami akan dari juga Tuhan sudah diberikan oleh ibu guru kami Tuhan motivasi bagi kami Tuhan supaya kami bisa lebih baik lagi berlatih bernyanyi secara unisono maupun secara vokal. Tuhan berkati juga Tuhan Bapak Ibu guru kami Tuhan selamat saksi Tuhan. Yang memberkati mereka Tuhan, Tuhan banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, dan Kau hapuskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Guru Indonesia, mari serentak bergerak.